Di episode sebelumnya, Hurrem telah mendengar bahwa Apipe akan membuat pesta hiburan untuk raja. Hurrem pun berjalan melewati harem. Rupanya Hurrem menemui Apipe. Guys, sekarang aku bilangnya Apipe ya, soalnya sulit kali bilang Afife. Oke, lanjut. Hurrem berkata ia ingin sekali berhubungan baik dengan Apipe, dan ia berharap Apipe juga melakukan untuknya. Tapi aku mendengar bahwa kamu melakukan pesta hiburan untuk raja. Apipe pun mengakuinya, dan itu memang pekerjaannya. Hurrem pun berkata jika Valide Sultan masih hidup, apakah kamu akan menyembunyikannya darinya? Apipe pun menjawab ia akan meminta izin dahulu. Hurrem pun membalas, mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Apipe pun berkata bahwa ia hendak memberitahukannya tapi esok hari. Dan untuk informasi bagimu, kamu bukan Valide. Hurrem pun berdiri dan berkata bahwa benar ia tidak seperti Valide. Tapi apa kamu tahu apa perbedaan antara aku dan dia? Sultan Valide telah mati dan aku masih hidup. Hurrem pun menegaskan bahwa besok malam tidak boleh ada hiburan untuk raja. Apipe tidak mendengar hingga Hurrem membentaknya. Olmayacak dedim. Nigar akan melahirkan dan Hatice pun membisikkan sesuatu kepada tabib tersebut. Dan saat pagi hari, dikala Nigar sudah tersadar, ia pun mencari anaknya. Dokter berkata bahwa bayinya tidak berada di sini. Bayinya berhasil dilahirkan, namun tidak selamat. Nigar pun menangis mendengar ucapan dokter. Ia lalu berteriak memanggil Hatice, hingga Hatice datang menemuinya. Nigar meminta anaknya dikembalikan. Ia tidak percaya bahwa anaknya telah mati. Nigar sampai bersujud memohon mengembalikan anaknya. Ia berkata, baik hidup atau mati, berikan anakku. Biarkan aku memeluknya setidaknya sekali saja. Aku tidak butuh apapun. Setelah itu, kau boleh mengambil nyawaku, kata Nigar. Hatice pun berkata bahwa bayinya sudah dikubur. Nigar menjawab, kalau begitu bunuh aku sekarang. Namun Hatice berkata, ia akan membunuh Nigar jika ia menginginkannya. Kembali ke istana, Apipe menemui raja. Ia berkata ia ingin melakukan pesta hiburan untuk raja, jika raja menyetujuinya. Nampaknya Apipe benar-benar ingin menentang Hurrem. Ia cukup cerdik bertanya langsung pada raja. Apakah raja menyetujuinya? Kita ikuti aja alur ceritanya ya. Malam pun tiba. Sumbul dan Gulsah sama-sama mencari tahu apakah pesta itu dilaksanakan atau tidak. Namun mereka tidak mendapat berita apapun. Akhirnya Sumbul tahu dari Sekar Aga karena ia akan menyiapkan banyak makanan untuk acara itu. Sumbul pun pada akhirnya melaporkan pada Hurrem. Hurrem pun berkata bahwa Apipe telah mendeklarasikan peperangan dengannya. Afife Hatun bana karşı oldu. Di ruangan raja, acara pun telah dimulai. Semua gadis menari di hadapannya. Lalu tiba-tiba wanita bergaun merah, di mana itu adalah Firuze, menari dengan gaun yang menggoda. Raja nampak menatapnya tanpa berkedip. Hurrem mendengar alunan musik itu dari terasnya. Kembali ke raja, ia masih menikmati dan memandangi tubuh wanita yang menari di hadapannya. Sampai akhirnya, raja menjatuhkan sarung tangan ungu di hadapan wanita itu. Dan ya, Firuze berhasil memikat hati raja. Apipe keluar dan berdiri di teras raja. Sementara Hurrem juga masih berdiri di sana, menatap ke arah ruangan raja. Apipe dan Hurrem pun akhirnya saling menatap. Keesokan harinya, Hurrem bertemu dengan Percem. Percem melaporkan bahwa Nigar kini sudah melahirkan dan ia akan segera dieksekusi. Hurrem pun meminta agar Percem membawa Nigar kepadanya, tapi Percem berkata itu tidak mungkin. Percakapan mereka rupanya didengar oleh Rustem. Hatice dan Gulfem merasa senang karena akhirnya raja mengeluarkan sarung tangan ungunya kembali untuk seorang wanita. Hatice berkata akhirnya mereka bisa menemukan wanita yang akan menyelamatkan mereka dari Hurrem.
Hurrem dan Mahidevran berpapasan. Hurrem berkata, mengapa Mahidevran tidak pergi menemui anaknya ke Manisa? Mahidevran menjawab bahwa ia tidak akan pergi kemanapun karena putranya akan kembali segera. Mahidevran berkata bahwa Mustafa telah diangkat sebagai bupati dan ia akan di sini selama masa kampanye. Hurrem pun menjawab semoga diberkati dan Hurrem melangkah pergi. Namun, Mahidevran melanjutkan omongannya untuk memancing amarah Hurrem. Ia berkata bahwa kejadian semalam pasti membuatnya sangat kesal. Namun Hurrem berkata, aku bukan seperti dirimu yang bertindak gegabah untuk hal yang kecil. Masih ingin memancing Hurrem, Mahidevran pun berkata, apakah sarung tangan ungu adalah hal yang kecil? Raja telah memberikan sarung tangan ungunya untuk wanita itu, di mana wanita itu akan tidur malam ini dengan raja. Hurrem lalu berbalik dan menanyakan apa maksudnya. Siapa yang ingin kamu bodohi? Mahidevran pun menunjukkan wajah senangnya. Ia berkata pada Hurrem, ingatkah kamu aku pernah berkata, seorang wanita akan datang dan menghancurkanmu dan cintamu. Wanita itu telah di sini Hurrem, kata Mahidevran. Hurrem kembali ke kamarnya. Ia melihat Sumbul telah menanyai para gadis. Apakah kalian semua para gadis yang berada di pesta itu? Tanya Hurrem. Seorang gadis menjawab bahwa ada satu gadis lagi yang tidak ada di sini. Hurrem pun bertanya di mana dia. Namun Sumbul berkata tidak ada yang mengenali gadis itu, karena gadis itu menggunakan cadar dan tidak menunjukkan wajahnya. Sumbul berkata bahwa gadis itulah yang mendapatkan sarung tangan ungu. Hurrem pun menyuruh Sumbul untuk segera menemukannya. Trabzon Sarayı'ndan geldik. Kira Saga membawa para gadis untuk menjadi pelayan Mihrima. Mihrima pun mulai memilih dan ia menatap Firuze. Hurrem datang menemui raja. Ia berkata agar raja jangan menghukumnya lagi. Jangan menghancurkan hatiku. Aku tidak tahan lagi. Raja bertanya apa maksud perkataan Hurrem. Hurrem pun berterus terang bahwa ini tentang sarung tangan ungu, tentang malam ini bersama wanita lain. Kamu melakukannya dengan sengaja untuk melukaiku, karena kamu marah padaku. Kamu meninggalkanku. Aku menyadari kesalahanku. Biarkan aku memperbaikinya. Raja pun menjawab, malam ini tidak ada hubungannya denganmu Hurrem. Kamu bukanlah alasan mengapa aku melakukan apapun. Hurrem semakin takut kehilangan raja. Ia pun berkata bahwa ia akan menunggu raja malam ini. Jika raja tidak datang, ia bersumpah demi anaknya, matahari tidak akan terbit lagi untuknya dan wajahnya akan selalu dalam kegelapan. Namun apapun yang dikatakan Hurrem, raja hanya diam dan meninggalkan Hurrem di sana. Malam pun tiba. Nigar dibawa untuk menghadapi hukumannya, yaitu mati dieksekusi. Nigar pun telah bersiap untuk menerima hukuman itu, dan Algojo pun mengayunkan pedangnya. Kembali ke istana, Hatice datang menemui Mihrima dan menyuruh Firuze yang kini menjadi pelayan Mihrima untuk pergi keluar. Rupanya kedatangan Hatice adalah untuk membiarkan Firuze menemui raja malam ini. Sementara, Hurrem bersiap-siap di kamar untuk menyambut kedatangan raja. Sumbul lalu datang mengatakan bahwa ia telah menyuruh Gulsa untuk bersembunyi di ruangan Ibrahim untuk melihat siapa gadis yang datang menemui raja malam ini. Dengan pede, Hurrem berkata bahwa gadis itu tidak akan berada di tempat tidur raja. Raja akan mengusirnya dan datang padaku. Sementara, raja telah bersiap di kamarnya. Begitupun Firuze yang telah dibawa oleh Fatma menuju ruangan raja. Wajahnya pun ditutupi hingga Gulsa tidak bisa melihat wanita itu, dan ia pun ketahuan oleh Apipe yang bersembunyi di ruangan Ibrahim saat ia akan mencari kunci pintu. Sepertinya Apipe ini memang benar-benar cerdik. Kembali ke Firuze yang kini sudah berada di ruangan raja. Raja pun menyambutnya dan menanyakan siapa nama dan dari mana asal wanita yang ada di hadapannya. Setelah perkenalan itu, raja pun segera menunaikan dosanya. Sementara Hurrem yang telah lama menunggu raja,
akhirnya menangis menyadari bahwa kini raja tidak menemuinya dan telah tidur bersama wanita lain. Kini, Hurrem merasakan apa yang dulu dialami oleh Mahidevran. Sonunda Hürrem'in üstesinden gelebildik. Malam pun berlalu. Hatice dan aliansinya merasa senang karena pada akhirnya mereka bisa mengalahkan Hurrem. Seorang gadis memberitahukan Gulsa bahwa ia tahu siapa wanita yang bersama raja. Ia adalah salah satu pelayan Mihrima. Belum juga gadis itu selesai berbicara, Fatma mendengar hal itu dan membawa Gulsa menemui Mahidevran. Hatice juga datang ke sana dan melihat Gulsa. Ia menyuruh untuk melepaskan Gulsa, tapi ia harus tetap menjaga mulutnya. Jika tidak, ia akan membayar dengan nyawanya. Gulsa pun dibiarkan pergi. Gulsa menemui Hurrem. Ia pun melaporkan hal itu pada Hurrem. Satu hal yang Mimin suka dari Gulsa adalah dia tipe yang memang sangat setia kepada tuannya. Tapi ya meskipun karakternya agak on dan terburu-buru, tapi Mimin suka lihat kesetiaannya. Gulsa dan Sumbul datang ke kamar Mihrima dan tiba-tiba saja mereka telah membungkus satu wanita dan membawanya ke ruang laundry. Hurrem pun lalu masuk. Hurrem pun berkata, apakah benar ini adalah gadis yang tidur dengan raja? Gulsa pun menjawab bahwa itu memanglah gadis tersebut. Budak itu telah mengatakan namanya. Gulsa pun membuka penutup wajahnya. Dan cerita pun bersambung. Buat yang suka dengan kelanjutan ceritanya, boleh dong di-subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, dan terima kasih udah komen juga. Sampai jumpa, bye!